Nih, hal-hal yang bikin males bikin website. Lu udah bikin website lu sampai sedemikian rupa. Gak makan, gak tidur, gak pacaran, gak nikah, gak bisa move on. Terus pas lu mau publish, nama domainnya lebih panjang dari kasih ibu. Gak cuman itu, pas lu buka, lemot banget. Bahkan loadingnya lebih lama dari nyusun undang-undang. Undang-undang woy, bukan undangan. Oke, misalnya pun udah berhasil kebuka nih. Karena gratis. Tahu-tahu ada yang datang nggak diundang. Pulang nggak diantar. Dan seperti 7 miliar manusia di bumi lainnya, lu kira lu akan dibantu sama customer service. Halo? Dengan customer service hostingaja.com, website saya kena hack nih. Gak usah hubungin gue lagi. Dan ternyata, customer service-nya lebih susah dihubungin dari mantan. Hei kamu yang lelah dengan hosting abal-abal? Ahihahaha, saya punya jawabannya. Pakai Dewa Web aja. Kamu gak perlu khawatir dengan alamat domain yang terlalu panjang. Kalau domain yang kamu sudah keambil, kita nggak cuma bisa pakai .com kok. .id, my.id, web.id, .net, .co, dan sebagainya. Dan dapat domain gratis loh untuk semua paket cloud hosting. Kalau lemotnya, Dewa Web menempatkan kamu di server cloud tercepat dengan unlimited bandwidth. Gak ada lagi lemot-lemot. Kenapa? takut kehack. Gak perlu khawatir kalau itu mah. Dewa Web melindungi website kamu dari serangan hacker, virus, malware, dan resiko kehilangan data dengan memberikan cloud backup gratis. Dewa Web sudah bersertifikat keamanan ISO 27001. Efektif iya, cepet iya, aman pasti. Kurang apa lagi ya? Oh, kalau misal kita butuh bantuan gimana? Tenang! Ninja Support bakal selalu ada sekejap dalam mood kamu. Halo, dengan Dewa Web. Ada yang bisa saya bantu? Nah, tunggu apa lagi? Bang, kameranya sini, Bang. Nah, tunggu apa lagi? Urusan hosting dan website, ingat, Dewa Web! Cari hosting yang aman, Dewa Web. Oke, selamat malam sahabat Dewa Talks. Oke, mungkin teman-teman boleh infokan apakah aku sudah terlihat di layar teman-teman dan apakah suara aku sudah terdengar dengan jelas. Mungkin boleh diinfokan ya teman-teman di kolom chat. Sudah. Oke, thank you untuk sahabat Dewa Talks atas infonya. Oke, mungkin aku mau perkenalan diri dulu, teman-teman. Salam kenal semuanya selamat bertemu kembali sama aku Jovanka di Dewa Talks free webinar with Pesanat Expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Oke, teman-teman mungkin aku mau infokan beberapa hal dulu nih sebelum aku lanjut ke rules untuk webinar pada malam hari ini. So, jadi webinar pada malam hari ini kita menggunakan Zoom webinar dan kita juga live di YouTube juga, teman-teman. Jadi untuk Zoom webinar ini, teman-teman memang otomatis kameranya dan audionya itu mati. Tapi teman-teman nggak perlu takut sendirian karena di sini udah ada banyak banget sahabat yang lainnya juga yang ikut belajar juga untuk webinar pada malam hari ini. Jadi nggak perlu takut kalau misalkan teman-teman ada mau menanyakan sesuatu tentang Dewa Talks atau tentang pembicara kita pada malam hari ini, teman-teman bisa langsung tulis aja di kolom chat ya teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman mau memperkenalkan diri nih, misalkan nama aku Jovanka dari Jakarta, itu boleh banget teman-teman bisa chat di kolom chat gitu. Oke, aku mau menjelaskan mengenai rules webinar pada malam hari ini.
Oke, ini beberapa rules-nya teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan juga selama webinar ini berlangsung agar webinar ini berjalan dengan kondusif ya teman-teman. Yang pertama, kita berharap dari tim Dewa Talks dan aku juga berharap teman-teman bisa berinteraksi di kolom chat dengan peserta Dewa Talks lainnya mungkin, dan teman-teman mungkin kalau misalkan ada pertanyaan jangan sungkan untuk memberikan pertanyaan teman-teman. Dan yang kedua, kalau misalkan itu yang tadi ya, balik lagi kan tadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada kebingungan atau ada kesulitan selama webinar ini berlangsung, itu boleh bertanya, silakan banget bertanya. Dan kalau khususnya untuk pertanyaan mengenai materi yang akan dibahas pada malam hari ini, teman-teman bisa langsung memberikan atau mencantumkan pertanyaan teman-teman di kolom Q&A. Kenapa harus di kolom Q&A? Agar pertanyaan teman-teman tidak tenggelam nih sama chat-chat dari sahabat Dewa Talks lainnya, kayak gitu. Yang ketiga, dari aku berharap teman-teman bisa fokus di setiap sesi webinar pada malam hari ini. Terlebih untuk sesi pengisian feedback form, aku berharap teman-teman bisa fokus dulu ya terhadap mungkin pas pada saat pemaparan materi, teman-teman bisa fokus dulu untuk materi yang disampaikan sama pembicara. Dan untuk sesi Q&A teman-teman juga, aku juga berharap teman-teman bisa fokus juga nih, paling enggak teman-teman bisa tahu nih nanti mungkin ada pertanyaan yang mungkin teman-teman mau jawab, teman-teman kebingungan tapi nggak berani untuk bertanya, tapi udah ditanya sama sahabat Dewa Talks lainnya, dan teman-teman jadi bisa tahu nih apa sih jawabannya dari pertanyaan teman-teman kayak gitu. Jadi aku berharap teman-teman bisa fokus di setiap sesi dan bisa menghargai pembicara maupun host pada malam hari ini ya teman-teman. Oke, nah dari rules yang tadi udah aku jelaskan, apakah ada pertanyaan atau mungkin aku kecepatan jadi kurang jelas nih untuk rules-nya? Mungkin boleh di-share di kolom chat teman-teman. Ada giveaway nggak Kak? Untuk malam ini, mohon maaf teman-teman nggak ada giveaway, tapi mungkin di next webinar akan ada giveaway. Kayak gitu. Tapi sebenarnya yang penting bukan giveaway sih teman-teman, yang penting itu sebenarnya materinya kayak gitu. Sama webinar malam hari ini, untuk webinar malam hari ini karena pakai Zoom webinar juga, kalau misalkan teman-teman mau chat nih, teman-teman jangan lupa ganti optionnya, option untuk chatnya itu jadi to everyone ya, supaya peserta lainnya atau sahabat Dewa Talks yang lainnya juga bisa lihat nih chatnya dari teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau chat especially ke hanya ke tim Dewa Web atau hanya ke tim Mekari, itu teman-teman bisa ganti aja ke to panelis, host and panelis, kayak gitu. Sama teman-teman, sebelum masuk ke webinarnya, aku juga ada polling nih, jadi teman-teman jangan lupa isi polling ini supaya kita bisa lebih kenal lebih dekat juga sama sahabat Dewa Talks kayak gitu. Mulai dari kesibukan sahabat Dewa Talks, terus umur, dan mungkin lebih ke hobi teman-teman kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi mohon diisi ya teman-teman ya, sambil teman-teman mungkin mendengarkan apa yang akan aku sampaikan. Kalau misalkan udah ada pertanyaan lagi mengenai sertifikat ada, tapi itu akan ada sesinya sendiri ya. Jadi jangan ketinggalan, tetap stay tune terus, tetap ikutin terus dari sesi awal, pertengahan hingga akhir teman-teman. Nah untuk sertifikatnya sendiri, by the way, teman-teman harus isi feedback form. Nah feedback form itu ada sesi sendiri. Jadi teman-teman tunggu aja sesinya pada saat sesi pengisian feedback form. Sama untuk absen itu nggak ada ya teman-teman, karena kita jadi satu sama feedback form. Jadi teman-teman jangan sampai leave sebelum sesi feedback form kayak gitu. Oke, jangan hilang seperti webinar sebelah. Waduh. Oke, pokoknya teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan aja di kolom chat. Tapi kalau misalkan pertanyaan teman-teman, khususnya pertanyaan itu ditujukan untuk materi pada malam hari ini, bisa teman-teman cantumkan di kolom Q&A ya teman-teman. Dan jangan lupa juga pollingnya diisi ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, aku akan menjelaskan sedikit mengenai webinar pada malam hari ini. Jadi untuk webinar pada malam hari ini topiknya yaitu online business dengan judul
pentingnya analisis laporan keuangan untuk bisnis. Nah, ini penting banget untuk teman-teman yang punya bisnis ya, karena untuk mengelola atau untuk menganalisis sebuah laporan keuangan, itu tuh penting banget teman-teman, itu satu poin yang penting untuk teman-teman bisa pelajari. Nah, di webinar pada malam hari ini bersama Ko Andreas Hadi, Head of Business Development dari Mekari Journal, nanti akan dijelaskan nih gimana sih cara menganalisa laporan keuangan untuk bisnis. Nah, ini di sini juga teman-teman mungkin udah bisa lihat nih ada Ko Andre. Halo Ko Andre, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Oke, nah teman-teman mungkin boleh infokan nih sebelum kita lanjut, apakah teman-teman udah bisa melihat Ko Andre dan sudah mendengar dengan jelas suaranya Ko Andre? Boleh diinfokan? Sudah ya? Oke, jelas ya. Oke, Ko Andre, mungkin sekarang kita bahas nih langsung ke materinya. Nah, materinya ini tuh boleh di-share nggak sih, Ko Andre? Nanti Ko Andre akan jelasin apa aja sih tentang analisis laporan keuangan ini. Mungkin kisi-kisinya gitu, atau talking points-nya mungkin boleh diinfokan dulu nih. Silakan, Ko Andre. Oke, thank you ya, Jovanka ya buat kesempatannya. Dan sebelumnya juga selamat malam buat teman-teman semua ya yang sudah hadir. Bisa dibilang yang hadir pada malam ini sangat-sangat spesial ya, Jovanka ya. Kenapa? Karena ketika kita bisa dibilang udah selesai kerja, ada juga yang sudah tutup toko, tapi mereka masih bisa datang untuk ikut nih buat belajar ya, dimana bisa dipakai buat me time, buat nyantai. Tapi hebat sih teman-teman semua di sini, keren banget. Apalagi saya di sini pesertanya banyak banget ya, ada lebih dari 100 orang ya saya lihat ya. Jadi bisa dibilang buat materi kali ini kita bakal belajar yang hal penting teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang kalau Dewa Web itu untuk bisa dibilang adalah provider untuk web hosting. Nah, kalau kita di sini akan belajar ke hitung-hitungannya, teman-teman. Ya, jadi kalau kita buka yang namanya usaha, itu kan udah pasti basicnya dari segala jenis usaha itu kan yang pasti adalah keuangan. Ya, even kita membayar untuk web hosting itu kan juga butuh uang. Benar ya? Kita mau marketing untuk promosi itu kan juga butuh namanya biaya marketing. Ya, kita kerja dengan pegawai, dengan tim pun juga kita kan harus ada beban biaya. Ya, jadi bisa dibilang kalau fondasi kita dalam membuat laporan keuangan atau menganalisa keuangan kita masih kurang, itu susah. Jadi nanti pada malam ini yuk kita sama-sama belajar ya teman-teman semua ya. Itu. Nah, meanwhile saya akan share dulu ya screen-nya ya, Evanka. Mungkin sebentar Ko Andre. Jadi kan ada pepatah tuh, tak kenal maka kata sayang. Nah, mungkin boleh apa sih Mekari Journal itu gimana sih company-nya itu bergerak di bidang apa gitu? Mungkin boleh di-share. Oke, kalau nggak sayang teman-teman ya. Oke, jadi bisa dibilang Mekari kita ini sudah established di Indonesia itu since 2015. Nah, di mana Mekari ini apa sih? Nah, Mekari ini bisa dibilang adalah bisa dibilang one stop solution lah ya untuk teman-teman UMKM atau teman-teman yang sedang berwirausaha itu untuk mencari solusi untuk sistem ya, mulai dari solusi untuk pembukuan itu ada jurnal, and then juga untuk solusi terkait CRIS ya untuk absensi atau reimbursement atau hitung PPH, nah itu dengan Talenta. And then juga kalau misalnya teman-teman di sini ada di bidang untuk e-commerce ya, especially kan teman-teman di sini kan bisa dibilang kan ada yang web hosting ya, itu kan bisa dia kan butuh yang namanya chat support. Nah, kita di sini ada omnichannel untuk chat support itu dengan kontak CRM. Gitu sih, terima kasih buat kenal singkatnya ya. Oke. Mungkin sebelum masuk ke materinya juga nih, Ko Andre, aku pengen share juga nih terkait polling yang tadi udah aku sempat present. Jadi untuk sahabat Dewa Talks yang pada malam hari ini hadir, itu kebanyakan usia dari 18 sampai 24 tahun nih, Ko Andre. Sebesar 81%. Nah, untuk terbesar kedua itu di usia 25 sampai 34 tahun. Dan untuk asalnya sendiri kebanyakan dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Lalu kesibukannya itu kebanyakan mahasiswa
pegawai swasta dan freelancer. Jadi mungkin bisa disesuaikan aja Ko Andre untuk materinya pada malam hari ini. Ya, mungkin bisa langsung lanjut ke materinya tanpa berlama-lama lagi. Selamat belajar ya teman-teman. Good luck Ko Andre. Oke, thank you Jovanka. Oke, saya izin share screen ya. Oke, di sini keren banget ya, saya lihat di sini masih muda-muda ya, yang banyak sekali teman-teman yang masih mahasiswa yang join ya. Jadi you guys keren sih, bisa dibilang udah pusing belajar sama dosen, tapi malam ini masih mau belajar lagi. Jadi saya acungi 2 jempol, apalagi belajar kerja yang tadi saya bilang ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai ya teman-teman ya. Oke, jadi sebelumnya saya juga mau ucapin sekali lagi thank you buat teman-teman dari bawah ya sudah mengundang Mekari supaya kita bisa share juga di malam ini. Nah, jadi pada malam ini ya kita akan membahas tentang pentingnya analisis laporan keuangan buat bisnis, teman-teman. Nah, sama seperti yang sudah saya jelaskan ya, bisa dibilang yang namanya laporan keuangan atau ilmu accounting atau pembukuan itu sebenarnya adalah fondasi dari segalanya. Ya, bayangin teman-teman, kalau kita mau buka usaha, ya saya nggak bakal ngomong terlalu jauh. Tujuannya apa sih? Kalau kita mau buka usaha, udah pasti mau cari cuan, ya, atau mau cari untung ya. Nggak mungkin di sini saya yakin yang bikin usaha tapi buat rugi atau buat sosial, ya mungkin jarang. Ya, tapi kalau saya lihat di sini pasti kalau kita buka usaha, kita kan udah pasti bakal spend uang. Benar ya, spend modal, di mana ujung-ujungnya udah pasti maunya untung. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada pepatah tadi ya, tadi sudah disebut Jovanka, kalau nggak kenal maka sayang. Nah, ini sebenarnya siapa sih yang lagi bicara sekarang ini? Oke, sebelumnya salam kenal buat semuanya. Ya, saya dengan Andreas, panggil dengan Andre, biar lebih singkat ya. Ya, bisa dibilang saya sekarang ini selaku Head of Business di Mekari Jurnal. Dan saya sudah bekerja di Mekari, bisa dibilang sudah dari tahun 2014 awal. Jadi bisa dibilang sekarang udah masuk tahun kelima saya di sini. Nah, kalau bicara sedikit soal background, saya ini sebelumnya di industri apa aja sih sebenarnya? Nah, jadi pada tahun 2012, ya sampai tahun 2017, saya tetap berkecimpung di industri education, teman-teman. Di mana di education, saya bisa dibilang membantu para student dan juga para orang tua dalam bentuk consulting dan juga untuk akademis juga, ya, di mana saya membantu untuk sisi mentor dan juga untuk teacher. Nah, and then untuk teman-teman juga nih yang mungkin masih kayak galau waktu itu sebelum kuliah, nah saya juga di sini juga membantu sebagai consultant. Jadi tujuannya supaya mereka ketika join buat decide nanti jurusannya mau kemana, saya pastikan mereka harus bisa menemukan jurusan yang tepat, teman-teman. Nah, setelah itu pada tahun 2018 saya banting setir nih, ya, yang tadinya di bidang edukasi, saya pindah ke financial and tech industry, itu dengan jurnal sendiri atau Mekari ya, di mana saya di sini yang tadinya mungkin saya lebih ke consulting ke akademis buat student dan juga buat orang tua murid, sekarang saya ngebantuin untuk teman-teman yang sedang membuka usaha. Ya, kira-kira masalahnya apa aja sih dan ditemukan oleh orang yang mau buka usaha. Terus kemarin ketika lagi COVID, dikira solusinya apa aja sih supaya saya punya bisnis itu bisa sustain, teman-teman. Nah, dan saya pun juga sudah cukup banyak diundang di event UMKM dan juga dan di perbankan juga. Ya, jadi hopefully materi buat teman-teman pada sekarang ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke, jadi sebelum saya mulai dengan materi, seperti biasa kita bakal masuk dulu ke yang namanya latar belakang masalah ya teman-teman. Jadi saya akan open dengan sebuah quotes. Ya, simpelnya adalah poor accounting. You cannot be in control of your business if you don't know what is going on. Maksudnya apa sih teman-teman? Kalau kita punya pembukuan kita kurang, atau kita punya laporan keuangan kita jelek, maka apa? Kita nggak akan punya yang namanya kontrol. Ya, kontrol dari kita punya bisnis. Teman-teman, kita nggak tahu
sebenarnya sekarang ini kita ini lagi mengarah ke untung atau kita justru lagi mengarah ke rugi atau mungkin ke sideways, teman-teman. Ya, jadi bisa dibilang yang namanya laporan keuangan itu adalah sebuah data. Ya, di mana data kalau kita gunakan dengan baik, teman-teman, itu akan menjadi namanya informasi. Ya, kalau kita gunakan dengan baik jadi informasi, maka kalau kita mau mengambil sebuah keputusan, maka udah pasti kita keputusan itu ada dasar tepat. Tapi kalau misalnya nih kita buka usaha, tiba-tiba kita nggak tahu sebenarnya ini saatnya saya buat motong diskon, saya buat nambahin menu, atau saya harus nambahin cost production, tapi kalau kita nggak ada laporannya, bahaya sekali teman-teman. Ya, sama kayak kita lagi PDKT ya. Ya, ini kan masih muda-muda ya. Saya lihat ya. Kalau kita PDKT sama lawan jenis. Tapi kalau kita tidak dulu analisa, dia suka makan apa, terus latar belakang seperti apa, terus dia itu suka apa. Kalau kita nggak tahu kan juga bahaya kan. Tapi kalau kita udah tahu, oh dia suka makan ini, oh dia orangnya introvert, oh dia orangnya extrovert, kan pasti lebih gampang kan kalau kita mau decide what the next step that we will take. Nah sama kayak bisa juga seperti teman-teman. Nah jadi kalau kita bicara soal yang namanya laporan keuangan, nah, berikut ini ada yang namanya masalah-masalah umum ya yang kita rata-rata temukan ketika lagi membuat laporan keuangan. Yang pertama, kita keliru dalam memperhitungkan persediaan barang atau stok. Ya, kebayang ya teman-teman ya, kalau misalnya kita usaha, let's say di industri retail atau di industri F&B nanti ke depannya. Kalau kita keliru ngitung yang namanya persediaan barang, kebayang dong nanti ke depannya bakal blunder. Ya, jadi yang namanya accounting itu benar-benar harus detail dan valid, teman-teman. Karena kalau salah sekali lagi bahaya banget. Ya, yang kedua, kesalahan pencatatan akun dalam laporan keuangan. Yang tadinya mestinya kita inputnya ini di revenue, tapi kita malah inputnya mungkin di modal, kan salah kan. Nah, terus yang ketiga, tidak menghitung harga pokok penjual dengan teliti. Ya, let's say kita sekarang kan lagi hits banget yang namanya F&B lah ya. Kalau saya lihat zaman dulu mungkin dari Green Tea, ya terus juga ada Satu Eight, terus sekarang ya banyak lagi ya boba-boba, ya itu kan juga kita intinya harus hitung sebenarnya modal itu berapa sih ya, sebenarnya modal bikin flag itu berapa sih, modal bikin satu kopi itu berapa sih. Kalau kita nggak bisa hitung HPP yang tepat, ya kita gimana mau untung ya nanti mungkin kita benar, kita bisa kasih penjualan, kita bisa kasih omset, cuma kalau kita ujungnya rugi gimana, percuma ya. Yang keempat, tidak bisa membedakan akuntansi berbasis accrual dan cash. Nah ini saya sedikit sharing ya, ini mungkin agak sedikit teknis. Nah jadi namanya metode pencatatan akuntansi itu kita dibagi jadi dua, teman-teman. Ada accrual, ada cash. Bedanya apa sih, Dre? Nah, kalau accrual itu setiap ada transaksi yang masuk, ya meskipun kita masih belum menerima uangnya, itu dicatat, teman-teman. Ngerti ya? Tapi kalau berbasis cash, itu apa? Jadi jadi dia itu baru diakui sebagai transaksi kalau sudah masuk uang. Ya, kalau misalnya belum masuk uang, itu nggak bisa dicatat. Nah, itu perlu teman-teman harus tahu juga nih. Nanti teman-teman bisa tahu nih, saya harus pakai yang accrual atau pakai yang cash. Gitu. Ini yang terakhir adalah tidak memahami arus kas. Ini yang paling bahaya, teman-teman. Ya, kalau kita membuat laporan keuangan, kita salah di dalam keuangan, kita nggak tahu kita punya kas dari hulu ke hilir gimana, itu bahaya banget. Oke? Next-nya, nah jadi kalau tadi kita udah ngebahas soal masalahnya, so tujuannya apa sih buat kita membuat laporan keuangan perusahaan itu? Yang pertama, membantu nilai perusahaan. Ya, kira-kira kondisinya ini nih lagi oke nggak nih at certain period. Nah terus yang kedua,
menyajikan informasi yang komprehensif mengenai kedudukan keuangan perusahaan. Ya, teman-teman di sini saya yakin ya, pasti kita udah pernah nyobain yang namanya terjun di pasar modal. Ya, satunya mungkin saham, teman-teman. Nah, kalau kita mau membeli sebuah perusahaan, membeli sebuah saham, kira-kira apa sih yang bakal kita analisa? Ya, bukan berarti kita analisa ikut-ikutan teman ya. Oh, saya karena teman saya ngambil perusahaan A, saya ambil deh perusahaan A. Itu kan bisa dibilang ya bahaya. Tapi kalau semakin nature kita di dunia investasi, kalau kita mau membeli sebuah saham, tentu dasar yang penting adalah kita lihat dulu, kira-kira perusahaan ini keuangannya dari tahun ke tahun itu growth nggak sih? Ya, kira-kira dia ini untung nggak sih? Terus kira-kira kenaikannya berbanyak, terus gede di omset, tapi kalau dia banyak utangnya makin banyak, ya juga kita harus juga analisa. Ini utangnya buat utang usaha atau buat utang apa nih? Nah, ya dong. Jadi benar-benar yang namanya laporan keuangan itu benar-benar dibuat sampai berfungsi itu, teman-teman. Dan yang ketiga, sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Ya, nggak usah jauh-jauh, kita membuat coffee shop. Ya, kira-kira kita udah bisa tahu belum? Kita punya kedai ini udah bisa belum kita buka cabang? Udah bisa belum kita buka lini industri baru? Dari mana dasar? Dari laporan keuangan, ya dong. Yang keempat, buat jadi evaluasi supaya apa? Company bisa buat meningkatin kinerja perusahaan. Contoh, misal dia punya revenue naik, it's a good point dong, revenue naik. Tapi kalau didampingi dengan kenaikan beban yang makin tinggi, atau justru laju naiknya revenue lebih slow daripada beban, tentu itu harus kita analisa kan, teman-teman. Benar ya, harus kita analisa banget. Ya, apalagi kalau misalnya ya kita lihat, oke, kayaknya ini cost di produksi gede banget deh. Kayaknya kita udah harus potong yang namanya kualitas. Atau kita harus dikitin porsinya. Ya, nah itu yang paling penting kalau kita mau analisa. Yang kelima, kredibilitas perusahaan akan meningkat. Tentu ya, teman-teman. Mau nggak teman-teman investasi di perusahaan yang jelas? Pasti nggak mau ya. Dia cuma bilang, saya pastikan nanti tahun depan atau bulan depan saya bisa dijanjiin saya punya company bakal naik 30%. Itu kan ngeri banget. Ya, apalagi kalau kita dengar yang maybe around 1 tahun lalu, ya mungkin tahu lah ya, yang robot-robot gitu lah ya, itu kan juga bahaya karena tidak ada track record. Ya, terus yang terakhir, menjadi bahan penilaian kemampuan bisnis. Yes, kita bisa ngelihat kira-kira tim yang menghandle perusahaan ini orangnya bisa dibilang oke nggak? Itu dari mana? Dari laporan keuangan atau performa company yang kita jalankan, teman-teman. Oke, jadi itu ya, teman-teman, tujuannya yang namanya laporan itu penting. Ya, nah intinya laporan keuangan itu merupakan salah satu hal paling penting, terpenting dalam usaha. Nah, tanpa yang namanya laporan keuangan, kita nggak akan tahu kita ini punya bisnis lagi berkembang atau enggak. Ya, apalagi kita nggak tahu sebenarnya ini udah harus IPO nih, ini udah harus tutup nih, ini udah harus hold dulu nih. Ya, jadi ini adalah komponen yang penting dalam sebuah perusahaan, teman-teman. Ya, nah, jadi dari tadi itu sebenarnya laporan keuangan. Sebenarnya apa sih laporan keuangan? Nah, intinya laporan keuangan adalah summary keuangan perusahaan Anda. Simple. Gitu aja, teman-teman. Nah, pada malam ini saya mau share ke teman-teman semua, ada bisa dibilang kalau teman-teman ke depannya pengen buka usaha, ya bisa dibilang saya mau ajarin 3 jenis laporan keuangan yang paling penting yang mesti teman-teman punya. Ya. Yang pertama, apa sih laporan laba rugi, teman-teman? Ya, ini laporan laba rugi bisa dibilang adalah laporan yang paling fundamental, yang bisa dibilang paling mudah dan yang paling simpel buat teman-teman bisa
Lihat. Nah, simple. Apa laporan laba rugi, Dre? Sama namanya, laporan menunjukkan apakah kita lagi di kondisi untung atau rugi dalam sebuah periode perusahaan tersebut. Nah, di mana yang pertama, kita buat contoh dulu ya. Nah, ini mungkin ini yang pernah ambil jurusan akuntansi atau pernah belajar accounting masih SMA, pas sekolah mungkin tahu ya, familiar ya. Oke. Jadi komponennya gampang sekali. Ada pendapatan, ada juga yang namanya harga penjualan atau HPP, dan juga ada beban. Jadi kita harus buat dulu. Kira-kira kita mau tarik dari mana periodenya ya, dari 1 Januari sampai 3 Desember. Let's say saya mau tarik setahun deh, tahun 2018 kemarin. Nah, di sini kita input nih, pendapatan itu ada apa aja. Input pendapatan bisnis. Ya, artinya apa? Seluruh omset yang kita sudah hasilkan di tahun 2018. Nah, yang kedua, kita input HPP, ya, di mana HPP itu ada harga pokok penjualan. Yang saya bilang, ya, kita kalau bikin sebuah kopi, contoh, itu kan kita harus tahu modal berapa, ya kan? Harga kita beli di suppliernya berapa, biji kopinya atau buku kopinya, kita beli gelas plastiknya berapa, packagingnya seperti apa, yang membuat seperti apa, kita mesti hitung teman-teman, ya sampai kesedotan. Supaya apa? Ketemu yang namanya HPP, ya atau harga modal. Nah kalau ketemu sudah harga modal, tinggal dikurangin antara pendapatan sama HPP, ketemu laba kotor. Nah biasanya yang saya ketemu di lapangan selama ini, rata-rata setelah ketemu laba kotor, stop, udah selesai, nggak dilanjutin lagi. Padahal salah banget, teman-teman, karena masih ada namanya beban lainnya, ya, beban bisnis, ya, apa sih beban bisnis? Beban operasional, contohnya apa? Beban sewa, tempat, beban biaya utilitas ya, ada air, listrik, internet dan sebagainya, bayar gaji, terus bayar beban transportasi dihitung nggak? Rata-rata pernah nggak hitung. Nah, contohnya apa? Kita pergi ke sebuah supermarket, ya. Kita kalau datang ke supermarket itu butuh kos nggak? Butuh ya, butuh biaya transportasi. Keluar bayar apa lagi? Parkir. Keluar lagi bayar apa? Bayar tol. Keluar lagi bayar apa? Ya kan? Ada banyak teman-teman yang sebenarnya mereka semua miss. Tapi penting teman-teman. Jadi intinya apa? Segala jenis pengeluaran itu wajib kita input teman-teman. Jangan sampai enggak. Ya. Jadi setelah kita udah ketemu laba kotor, nanti langsung kita kurangi oleh beban. Ketemulah yang namanya laba bersih. Nah, kalau ini artinya sudah net profit, teman-teman. Atau kalau minus artinya net loss, rugi bersih. Ini sudah kelihatan berapa. Nah, saya udah buat rumusnya di sini. Jadi ntar teman-teman tinggal lihat. Apa bisa di screenshot ya. Jadi intinya kalau kita bicara laba rugi itu ada dua komponen. Elemennya ada apa aja? Ada pendapatan dan biaya. Di mana kalau pendapatan tadi pendapatan dari bisnis kita. Kalau biaya adalah upah, ya, terus juga ada namanya biaya-biaya produksi dan lainnya. Di mana ini ada 4 rumusnya nih, teman-teman. Ya, laba kotor dikurangi laba operasional, lalu ketemu yang namanya laba rugi, yang ketemunya laba bersih, teman-teman. Rugi seperti itu, teman-teman. Ya, oke, kurang lebih clear ya buat laba rugi ya. Nah, yang kedua ada namanya laporan neraca. Nah, ini laporan neraca. Ini juga bisa dibilang adalah fundamental juga, teman-teman. Kenapa? Karena laporan neraca fungsinya adalah untuk mengukur keseimbangan perusahaan, laporan perusahaan itu antara aset dengan hutang atau kewajibannya, di mana dibagi jadi aktiva dan pasiva, teman-teman. Nah, kalau aktiva kita bagi jadi 2 jenis, lancar dan tetap. Kalau lancar itu apa? Itu bisa dibilang contohnya adalah uang yang kita pegang. Kas kita berapa, piutang kita berapa, kita punya penghematan berapa. Ya, kalau aktif tetap,
Itu artinya apa? Yang bisa dibilang ya nggak bergerak lagi. Kayak tanah, gedung, dan juga ada yang namanya penyusutan, teman-teman. Nah, kalau pasifan itu adalah kewajiban atau hutang. Contoh, kita kalau buka usaha itu kan mostly kita butuh modal, di mana nggak sedikit orang itu berhutang dengan bank. Ada juga kita ke supplier, kan kita ada hutang dan juga pinjam jangka panjang, ya. Dan juga modal likuiditas kita, laba tahun berapa, saham berapa. Nah, kalau misalnya nggak balance, itu artinya salah. Jadi, teman-teman, saya open dikit nih. Dulu mungkin berpikir ya, dulu gila, guru akuntansi kita tuh pelit banget ya yang menilai. Kita udah buat laporan kertas berlembar-lembar, tapi ketika kita salah, ujungnya, meskipun beda 1.000 doang, itu langsung nol, teman-teman. Nah, sama dirinya tak. Kalau kita bisnis, kita buat laporan keuangan salah, celaka, teman-teman. Jadi apa yang dilakukan oleh guru kita itu nggak salah, teman-teman, itu benar, ya. Nah, di mana saya ada buat lagi rumusnya 3 elemen neraca, ya. Nih dulu deh, ya. Neraca itu komponen ada aset sama dengan kewajiban plus ekuitas sebuah saham. Di mana neraca itu ada 3 elemen yang saya bilang. Ada aset, itu sesuatu yang dimiliki atau dikendalikan bisnis, dan mungkin nilai, ya. Yang tadi ada uang tunai, ada piutang dagang dan sebagainya. Lalu ada kewajiban, yaitu hutang, itu ada modal. Jadi ini adalah 3 komponen yang mesti kita aware, teman-teman. Oke? Yang terakhir, laporan arus kas. Nah, ini laporan yang nggak kalah penting, ya. Di mana laporan ini bisa dibilang kita harus punya laporan laba rugi dan juga harus punya namanya laporan neraca supaya bisa ketemu laporan arus kas. Nah, di mana simple namanya arus kas. Jadi adalah laporan yang menunjukkan cash flow dari hulu ke hilir. Kira-kira dalam satu periode kita punya uang itu ngalir kemana aja. Oke, dan ini terbagi jadi namanya ada arus kas dari operasional yang tadi ya, itu dari laba rugi. Terus ada juga yang namanya arus kas dari investasi, ya, di mana itu arus kas kita dari funding, teman-teman. Dan terakhir ada namanya arus kas dari kita pendanaan, ya, dari investasi, sudah dari PV. Nah, nanti bakal dihitung tuh dari arus kas operasional berapa, arus kas dari investasi berapa, nanti juga dari funding berapa, nanti ketemulah end-nya berapa. Jadi kelihatan, teman-teman, ya, kita punya cash di awal tahun itu berapa, lalu akhir tahun grow-nya jadi berapa, itu kelihatan. Dan ini adalah laporan yang cukup penting untuk investor bisa melihat juga. Nah, saya udah show juga elemen ada apa aja. Jadi yang pertama itu dari aktivitas operasi, teman-teman, ya, operasional, laba rugi tadi, ya. Yang kedua adalah dari investasi, ya. Lalu yang ketiga adalah dari funding, ya, dari pendanaan, teman-teman, ya. Jadi bisa dibilang ini adalah 3 jenis laporan keuangan yang paling penting yang mesti kita punya, teman-teman. Oke, clear ya. Nah, jadi intinya kenapa sih mesti ada yang namanya financial report? Nah, yang pertama adalah buat histori dan data transaksi. Yang kedua, untuk visit and financial report. Yang ketiga adalah buat kita tahu kita punya keuntungan audit. Jadi, kebayang ya, yang tadi saya bilang, kenapa kita punya cost itu gede banget. Nah, you guys can see dari kita punya cost. Kita bisa breakdown. Akhirnya bisa ketemu nih. Biasanya sih, yang paling lucu tuh ada ketemu tuh. Kalau misalnya kita punya cost lengkap, kita bisa analisa, teman-teman. Dan ujung-ujungnya, antara satu memang ada fraud, atau yang kedua memang kita kurang dalam kita memanage yang namanya cost kita. Yang ketiga, yang keempat adalah pajak. Ya, tentu ya, karena kita orang taat pajak, tentu kita harus bayar pajak, teman-teman. Dan terakhir adalah growth. Ya, pasti kita di sini mau buka bisnis, untungnya mau berkembang, mau cuan. Nah, jadi penting yang namanya ada financial report. Oke? Nah, pertanyaannya cara kita mulai gimana, Dre?
Nah, mulai itu gampang ya. Kita sekarang udah ada banyak ya. Bisa pakai Excel, bisa pakai Microsoft Word, bisa pakai Google Drive dan sebagainya juga. Nah, tapi kalau kita masih pakai manual kayak tadi, ya kira-kira berapa sih waktu yang kita butuhkan buat membuat habiskan hal seperti itu? 11 jam, teman-teman. Ya, ini adalah average. Ini bisa dibilang adalah survei yang sudah kita kolek selama kurang lebih dari 5 tahun ini. Dan benar, ini adalah masalah ini. Ya, ada yang lebih dari 11 jam, ada yang lebih 11 jam, tapi rata-rata in average itu 11 jam. Dan bisa dibilang transaksi itu harian ya. Jadi udah pasti bakal dikerjakan setiap hari, teman-teman. Ya. Nah, jadi intinya kalau kita dalam bisnis, kita udah pasti butuh sistem, teman-teman, ya, yang memudahkan dalam kita pekerjaan kita, ya kan. Contoh kalau kayak selama ini mungkin kita dengan kita mau buka usaha online shop, ya sekarang udah ada jasa, ya bisa dibilang Dewa Web ya, itu bisa dibilang kan expertise-nya dalam mengembangkan dan membuat kita punya hosting web kita. Nah, coba kalau dulu nggak ada yang namanya Dewa Web. Kebayang sih sesusah apa sih kita harus bikin desain website, harus beli domain, minjem domain, kebayang itu betapa susahnya. Dan kebetulan saya dulu juga lulusan dari FI. Saya juga belajar dulu membuat web seperti apa, seperti apa algoritma itu cukup kompleks, teman-teman. Jadi sekarang bisa dibilang sudah cukup dimudahkan kalau kita sudah pakai sistem, teman-teman. Nah, dan kalau kita bicara sistem, di sini kita ada yang namanya business process cycle. Nah, kalau kita masih pakai manual, ya kita perlu melakukan yang namanya proses 3 tahap ini ya. Ada input, ada proses, ada output. Nah, kalau kita ngerjain sendiri, kita harus ngelakuin semuanya sendirian, teman-teman. Ya, tapi kalau kita udah pakai sistem dengan software atau dengan jurnal, ya kita cuma perlu input aja, teman-teman. Ya, cuma perlu input aja. Nanti biarlah sistem yang bakal bekerja buat kita, teman-teman. Ya, kita input aja, nanti di sini sistem yang bakal membuat laporan keuangannya. Kita melakukan neraca, laba rugi, apa itu sudah jadi. Ya, mungkin kalau ada waktu saya bakal share, teman-teman. Ya. Nah, jadi intinya kalau kita pakai sistem pembukuan yang digital dengan manual, perbedaan cukup banyak. Ya, kalau kita pakai sistem itu lebih valid, lebih cepat, dan juga kita udah nggak perlu tahu kayak tadi apa sih artinya neraca ini, apa sih artinya debit kredit segala itu, nggak perlu tahu, teman-teman. Ya, tapi kalau kita masih pakai manual, kita perlu yang namanya skill, ya, dan juga rumus, teman-teman. Ya. Oke, sekarang saya bakal coba bantu show by jurnal ya, teman-teman ya. Oke, jadi bisa dibilang jurnal sama kayak tadi, mungkin kalau tadi di bawah saya lihat sudah aman, karena sudah ada ISO 27001, kita pun juga sama. Ya, kita di jurnal Mokari, kita sudah juga standar oleh ISO 27001. Jadi, kira data saya bakal bocor nggak? Data saya bakal jebol nggak? Itu nggak akan bocor, jadi aman, teman-teman ya, karena sudah ISO. Oke, terus kita bisa ngapain aja? Kita bisa membuat laporan keuangan lebih simpel, kita bisa membuat invoice lebih cepat, dan kita juga bisa membuat laporan keuangan dengan gampang, dan juga kita bisa membuat integrasi. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman nih udah pakai web di Dewa Web ya, nanti bisa nggak diintegrate ke jurnal? Bisa banget, teman-teman. Ada API-nya semuanya. Oke? Dan ini adalah 8 dari kita. Ya, so kita bisa membuat laporan keuangan, kita bisa membuat modul accounting, buat transaksi, invoicing, kontrol kita punya produk, beban, sampai ke teks, dan juga kita juga bisa diakses dengan handphone, teman-teman. Oke, dan ini kita punya partner ya dengan banking, POS, dan juga menjadi single marketplace sudah juga. Dan ini adalah one of our big customer in Indonesia lah ya sekarang. Jadi mulai dari F&B, retail, sampai ke hospital, itu sudah menggunakan jurnal, teman-teman.
Oke, thank you. Mungkin sudah cukup waktu dari saya. Jadi teman-teman nih, kalau misalnya abis ini kayak pengen konsul, Dre, gue pengen buka usaha nih, kira-kira bisa nggak sih ada tim yang kita bisa konsul dan sebagainya? Itu bisa ya, teman-teman ya. Nanti bisa scan di sini. Nanti saya bakal langsung assign tim-tim kita buat kunjungan ke tempat teman-teman semua. Bisa online, bisa onsite gitu. Jadi sifatnya sudah free, teman-teman. Jadi jangan khawatir ya. Oke, mungkin cukup dari saya. Mungkin Jovanka saya masih bisa dapat waktu nggak? 1 menit kira-kira. Boleh 1 menit, aman. Boleh ya? Oh ya, thank you Jovanka. Oke, so saya bakal show ke teman-teman semua ya. Tadi kan mungkin kita ngelihat, aduh, bikin laporan keuangan tuh sesusah ini dan seribut ini ya, Dre. Nah, jangan khawatir, teman-teman. Ini saya bakal coba show dengan jurnal, kita bisa ngapain aja. Tapi saya hanya show satu fiturnya aja ya. Contoh kayak laporan keuangan. Ya, ini laporan keuangan kita ini sudah sangat-sangat lengkap, teman. Jadi mau kita laba-laba rugi, mau neraca, mau bikin budgeting itu bisa nggak? Bisa. Harus bisa nggak? Bisa. Neraca bisa nggak? Bisa. Ya, ngecek penjualan. Ini kira-kira customer kita yang paling loyal siapa aja sih? Bisa ngecek? Bisa. Terus dicek lagi, kira-kira produk saya yang paling laku itu ada nggak? Ada. Ya, semua bisa dicek di sini. Ya, mungkin just one example lah for you guys. Jadi ada laba rugi, yang tadi ya, mungkin tadi yang saya bilang mungkin cukup teknikal, bingung. Nah, tapi kalau misalnya kita mau buatnya ini tetap sistem, kebayang nggak sih? Enggak sampai 5 menit loh, jadi laporan keuangan. Ya. Keren ya, teman-teman ya. Kebayang ya, kita tadinya mesti bikin laporan berjam-jam, tapi dengan jurnal, nah sistem cepat semua yang teman-teman. Terus kita mau compare, bisa nggak? Gue mau compare sama beberapa bulan lalu, bisa nggak? Bisa kan? Ya, kelihatan di sini berapa growth-nya, defisitnya berapa semua. Ya, kebayang ya betapa helpful-nya. Ya tadinya kita harus bikin laporan jam-jam, sekarang dengan sistem, ya kita bisa membuat semuanya jadi simplify. Ya, jadi nggak usah lagi kita repot-repot. Kita fokusnya apa? Fokusnya adalah ke how we can expand our business. Ya, oke, teman-teman, mungkin cukup ya dari saya. Kalau gitu, saya kembalikan ke Jovanka ya. Thank you. Oke, thank you Kak Andre. Oke teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, masih boleh nih teman-teman untuk share tanya teman-teman di kolom Q&A. Nah, jadi itu tadi kan Ko Andre udah share nih terakhir nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa penting sih analisis laporan keuangan, tapi ribet. Nah, itu tenang aja ada jurnal ya. Ko Andre ada Mekari jurnal gitu. Jadi teman-teman tinggal terima jadi aja, ibaratkan kayak gitu. Oke, mungkin kita next ke questionnya nih, Ko Andre udah ada beberapa pertanyaan yang masuk juga. Mungkin aku akan bantu akan bantu baca dari Kak Mikael Nikololong. Oke. Jadi pertanyaan itu, sebagian besar perusahaan berjuang dalam mengolah arus kas dari sekedar menagih secara efektif sehingga perusahaan menghasilkan cukup uang untuk menutupi tagihan bulanan hingga mengumpulkan uang tunai untuk diinvestasikan dalam pertumbuhan. Pengelolaan arus kas melibatkan penyeimbangan utang dan piutang dengan memaksimalkan siklus konversi cash to cash. Perusahaan memastikan akses ke modal. Nah, di luar dasar-dasar itu, perusahaan harus mengembangkan perkiraan arus kas berdasarkan kinerja historis dan kondisi saat itu juga. Nah, faktanya perencanaan keuangan berada di atas daftar tugas banyak perusahaan. Nah, untuk menghindari situasi tidak siap yang banyak dihadapi ketika pandemi melanda, nah pertanyaan itu apakah ada solusi alternatif lain yang dapat dianjurkan terhadap beberapa perusahaan yang memperpanjang persyaratan kredit kepada pelanggan. Tuh, mungkin Ko Andre, kalau misalkan kurang jelas, boleh
cek lagi dari Iya, saya lagi sambil baca lagi di sini. Oke, sebelum thank you banget ya, Bro Mikael ya. Ini pertanyaan sangat-sangat detail dan praktikal terkait apa yang benar-benar dialami oleh teman-teman yang bisa dibilang lagi survive, lagi mencoba survive dengan keadaan yang bisa dibilang baru aja survive dari pandemi. Resesi lagi sekarang. Ya. Nah, oke, thank you buat pertanyaannya. Oke, jadi yang pertama yang perlu kita lakukan itu sebenarnya apa? Tentu saya akan ngulangin lagi apa yang saya bilang. Kita harus yang namanya cross and recheck terkait kita punya flow hutang dan piutang kita. Kira-kira udah sehat atau belum sih sebenarnya kita punya flow hutang dan piutang kita? Terus juga tadi ada pertanyaan juga kan, kira-kira terkait cara kita bisa kasih risk assessment itu seperti apa? Saya mungkin boleh izin share lagi nggak, Yevanga? Biar ini lebih praktikal juga sih. boleh silakan. Boleh ya. Saya mungkin akan share-nya, saya mungkin akan share dari jurnal ya. Jadi bisa dibilang kalau kita running sebuah bisnis, ya bisa dibilang kita harus bisa mengetahui histori kita punya pelanggan dan juga histori daripada kita punya supplier. Tujuannya apa? Supaya kita bisa jadi fondasi asas dasar apa kita bisa kasih mereka ini term of payment yang seperti apa Pak. Contohnya ya, nih. Jadi kita harus tahu dulu nih, misalnya kita punya customer, ya kita harus punya database customer dulu nih. Ini saya ada buat sebuah contoh ya. Jadi kalau di jurnal kita bisa ngecek nih Pak, ya kira-kira penjualan kita. Nah kadang-kadang kan perusahaan itu yang saya ketemu di pandemi itu mereka bisa tutup karena apa? Karena keseimbangan antara hutang dan piutang itu nggak sehat. Ya, jadi intinya orang ini giliran kita nagih collection susah bayarnya. Meanwhile kita harus bayar hutang kita kepada supplier. Itu kan celaka ya. Nah, jadi cara gimana? Kita mesti assess Pak dari sini. Ya, pertama kita akan fokus dulu. Kira-kira yang sudah mau overdue itu siapa aja. Nah, kalau di jurnal itu kita bisa ngetes Pak. Yang sudah overdue yang mana, yang hampir mau overdue yang mana. Nah, yang di sini bisa dicek ya, yang mesti perlu dibayar, yang sudah jatuh tempo, ini semua kelihatan. Nah, begitu pun juga ke supplier kita. Jadi tujuannya apa nih kalau kita misalnya ke supplier? Nah, kalau di supplier, itu bisa menjadi nilai bargaining kita, Pak. Kita punya bargaining dalam apa? Contohnya deh, kalau misalnya saya udah berlangganan di toko A misalnya, ya ketika saya sudah menjadi customer loyal di toko A, maka saya punya privilege Pak, untuk saya bisa menambah jarak hutang saya. Ngerti nggak Mas? Maksud saya nih. Jadi saya kalau misalnya sudah contoh, saya sudah berlangganan lama dan saya juga pembelinya partai besar, saya punya bargaining power untuk bisa meminta perpanjangan masa hutang. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah ada banyak transaksi, ya kita bisa juga itu sebagai kita punya bargaining power. Karena apa? Kalau misalnya kita panas-panasin, Bapak, kita kan sudah langganan, Bapak udah lama. Bapak kalau misalnya nggak bisa kasih kita seperti ini, ya saya mungkin akan coba cari vendor lain, Pak. Nah, udah pasti orang yang namanya kalau udah kehilangan vendor, itu kan pasti bakal udah ketar-ketir. Ya nggak? Nah, jadi ini bisa jadi nilai begini kita. Nah, dari mana dasarnya? Dari sini. Ya, kelihatan di sini. Ya, kita bisa lihat dari laporan. Ya, kita bisa lihat kalau dari sisi penjualan, kira-kira laporan piutang pelanggan atau usia piutang itu seperti apa? Kita bisa dari sini analisanya, Pak. Ya, contoh saya akan buat tahun ini. Jadi kita bisa kasih assessment.
Ya, misalnya nih, ternyata yang lebih dari, yang misalnya di sini ternyata di sini ada yang bisa bayar, let's say di 130 hari, ada yang bisa bayar 360 hari, ada yang bisa bayar 60 sampai 90 hari, bahkan lebih. Nah, itu kita harus ngapain? Ya udah pasti ya kita udah bisa bikin laporan, Pak. Oke, kalau kayak begini, kita udah harus ambil ancang-ancang deh. Antara kita push untuk collectionnya seperti apa, atau mungkin ya kita mau nggak mau kasih mereka jeda waktu, Pak. Ya jadi yang saya ketemuin selama ini di lapangan, kalau misalnya mereka udah laporan udah parah banget, udah bayar lama, ya suka nggak suka kita harus ngelakuin collection yang cukup agresif, Pak. Ya jadi seperti tahun ini kan bisa kelihatan nih. Nah, ini kelihatan nih, ini banyak banget transaksinya. Nah, atau kalau misalnya ada orang misalnya tidak bayar-bayar, kita kelihatan nih, Pak. Jadi kalau misalnya ini orang mau ngutang lagi, misalnya si Abi ini mau ngutang lagi, ya nggak bisa. Kita nggak bisa open invoice, Pak. Nanti ya, Pak. Jadi kita bisa dibilang kita punya risk profile kita turunkan, Pak. Meskipun mereka gede nilai transaksinya, tapi kalau dia nggak bisa bayar, itu bahaya, Pak. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita bisa risk allocation dengan baik, ya udah kalau misalnya dia maksimal boleh minta sekian, ya udah sekian. Lebih, sorry Pak, Bapak harus bayar dulu Pak yang kemarin. Kalau nggak bayar, ya saya nggak mau open invoice, Pak. Begitu pula juga ke vendor, di supplier. Di sini kan, ya kita juga bisa kelihatan. Bapak nagih-nagih saya terus, saya kan udah langganan Bapak. Nih, saya kan udah langganan Bapak banyak, itu udah lama banget, udah jadi langganan loyal, tapi kenapa di follow up kayak gitu, Pak? Ini loh Pak, saya udah store ini, saya nih udah kasih udah 30-an juta, Pak. Iya dong, ini kan bisa jadi bargaining power kita kan. Saya udah 300 juta loh, Pak. Justru saya harus minta Bapak tuh perpanjangan tempo dong, Pak, daripada saya tipu seperti ini, Pak. Oh enggak, soalnya Pak, saya coba cari ke vendor lain ya, Pak, kalau seperti ini. Ya nggak sih? Jadi inilah membuat kita punya cash flow bisa lebih secure, Pak. Dengan apa? Satu, pembukuan yang tepat. Yang kedua adalah kita punya flow hutang piutang itu dikontrol dengan baik, Pak. Dengan cara ini, Pak. Mungkin bisa menjawab ya, Pak. Hopefully. Oke. Semoga menjawab ya, Pak Mikael. Oke, nanti kalau misalkan kurang jelas lagi, mungkin bisa langsung klik aja link Mekari, atau nanti ada sosial media dari Ko Andre gitu untuk discuss lebih lanjut ya, Pak Mikael. Oke, untuk next question-nya ada dari Karivaldi. Pertanyaan sendiri, izin bertanya, apa yang menyebabkan perubahan harga spesifik mengacu pada perubahan dalam harga barang dan jasa? Wait up. Di siapa yang nanya? Di Ko Andre, Rivaldi. Oke, dia bertanya, apa yang perubahan harga spesifik mengacu pada... Apa yang menyebabkan perubahan harga spesifik mengacu pada perubahan dalam harga barang dan jasa? Saya coba menjawab ya, Bro Rivaldi ya, supaya ini bisa memberikan insight ya. Jadi kalau pertanyaannya, apa yang menyebabkan perubahan harga spesifik mengacu pada perubahan dalam harga barang dan jasa? Tentu udah pasti kalau kita bicara soal yang namanya perubahan harga, itu ada banyak faktor ya. Yang pertama udah pasti itu yang paling penting itu yang apa, kejadian itu kalau kita bahas secara ekonomi makro ya. Sekarang tahu dong yang lagi perang tuh negara sama negara mana. Kebayang dong dengan adanya perang impact-nya apa? Kebayang dong harga, bisa dibilang komponen-komponen barang mentah
yang kita bisa peroleh dari situ, dari supply chain-nya, itu kan bisa dibilang jadi terganggu. Itulah yang membuat harga itu jadi naik. Karena apa? Supply demand, bro. Ngerti ya? Ada permintaan, ada penawaran, ada permintaan. Kalau misalnya kita punya permintaannya lagi banyak banget, wajar saya kasih harga gede dong. Simpelnya kayak apa sih Bitcoin? Dulu tau dong 1 tahun lalu yang gue mau nambang Bitcoin. Di sini mungkin ada yang gamer, ya, ada yang gamer itu ke impact nggak orang-orang gamer? Ke impact banget bro. Kenapa? Harga VGA jadi mahal coy. Ya nggak? Harga grafik card tuh jadi mahal banget. Karena apa? Diborong sama orang-orang buat apa? Buat mining. Tapi sekarang coba lihat, ketika market mining udah turun, lihat dong harga-harga laptop, harga grafik card itu angsur normal kan? Benar ya? Jadi seperti itu. Jadi kebanyakan harga bisa turun itu karena apa? Faktor jadi makroekonomi kedua adalah ada supply, ada demand. Bisa menjawab ya, hopefully. Oke, thank you Kak Andra untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Rivaldi, paling kurang lebih kayak gitu. Oke, nextnya pertanyaan dari Kak Giri Rangga. Izin bertanya Coach, bagaimana solusinya jika ada transaksi yang tiba-tiba muncul secara sendirinya? Padahal transaksi tersebut tidak ada dalam bukti transaksi yang tertera sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak balance. Oke. Ini biasanya ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab ya. Kalau misalnya dia ada tiba-tiba ada bikin transaksi yang nggak ada buktinya ya. Nah, balik lagi nih, itu saya akan lebih sarankan ke SOP. Jadi kalau kita misalnya ada transaksi tuyul atau bodong, itu dari mana kita bisa kontrolnya, Pak? Dari SOP kita. Jadi tentu kalau misalnya kita ada transaksi, kalau saran saya, kita bikin SOP. Contohnya seperti apa? Transaksi yang tidak, lu boleh request transaksi. Tapi kalau tidak ada bukti invoice yang valid, atau bukti invoice yang benar-benar ada cap tangan yang jelasnya, ada dokumentasinya, let's say ada meterainya, saya nggak akan proses. Jadi balik lagi ke SOP. Iya. Balik lagi sih Pak ke SOP. Jadi ya dong, misalnya ada orang rembes ke saya, Pak saya seminggu ini ada transaksi ini nih Pak, isi bensin, transportasi, ini totalnya ada 1 juta. Oke, ada buktinya nggak? Ada bondnya nggak? Ada nggak buktinya kamu meetingnya dari mana ke mana aja? Kalau misalnya nggak ada buktinya ya saya nggak akan mau proses Pak. Karena apa? SOP saya sudah jelas. Jadi kalau misalnya SOP sudah jelas, harusnya divisi-divisi yang terafiliat dengan flow kita sih bakal nurut Pak. Justru itu biar bikin kita punya perusahaan jadi lebih rapi kan Pak ke depannya. Jangan sampai kita udah tekan cost sedemikian rupa, tapi tiba-tiba ada orang yang tidak bertanggung jawab membuat laporan-laporan atau transaksi yang bodong. Saya boleh share sedikit lagi, Evanka ya, izin ya. Silakan. Nah, jadi simpelnya ya kita bisa nge-trace di sini. Jadi kalau kayak di jurnal, misalnya kita ada mau bikin penjualan misalnya, langsung dari sini aja deh. Kita bikin penjualan. Nah, di sini kita bisa attach Pak, ya. Kita di sini bisa attach. Sorry ya kalau internetnya gini. Nah, di sini kita bisa attach file Pak. Jadi kalau misalnya ada yang bermain aneh-aneh, itu bisa kelihatan. Dan di jurnal enaknya apa? Kita bisa ngecekin seperti ini. Daftar audit. Nih. Jadi
kelihatan nih. Misalnya nih, ini yang lagi ngebikin transaksi kayak begini siapa aja sih? Nah, kayak ini kelihatan nih. Ya, yang lagi bikin transaksi seperti ini siapa aja kelihatan semua. Jadi kelihatan ini. Jadi kalau di jurnal kita dapetnya per user. Jadi kelihatan ini transaksi dibuat sama siapa sih? Jadi kelihatan ini. Jadi kita bisa controlling ini orang ada indikasi bermain fraudnya. Gitu sih Pak. Ya. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa kontrol. Sekarang ini kondisi lagi kalau kita bikin SOP, mereka tidak ada lampirkan yang namanya seperti tadi, ya saya nggak akan mau proses Pak. Ya. Kecuali kalau mereka bisa kasih pertanggungjawaban seperti tadi, itu sudah sesuai belum sih? Kalau SOP yang masih belum bisa, saya nggak proses Pak. Thank you Pak. Mungkin bisa menjawab ya. Oke, thank you Kak Andre. Semoga menjawab ya Pak atau Kak Giri Rangga. Oke, next-nya mungkin ini jadi last question Kak Andre, tapi kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang menurut Kak Andre menarik tapi nggak sempat aku bacain, itu silakan dijawab ya Kak Andre. Ini dari Kak Kavi. Kak, saya pernah dengar tentang sistem ERP untuk mengoptimalkan pengelolaan bisnis, khususnya pada laporan keuangannya. Nah, bagaimana sih penerapannya, Kak? Maaf jika sekiranya keluar dari topik ini atau bahkan ternyata tidak ada hubungannya dengan laporan keuangan. Mungkin boleh dibantu jawab, Kak Andre, silakan. ERP, yes. Apa yang tadi thank you, Bro Kavi ya, Proses Kavi. Oke. Jadi apa yang tadi saya show itu adalah sistem ERP sebenarnya. Itu sistem ERP, simple ERP. Karena kalau kita tahu ERP itu, kalau kita mau invest ERP itu it will cost us around 10 billion, 5 up to 10 billion ya, kalau kita mau invest. Tapi kalau di jurnal, ya kita bisa bilang adalah mini ERP, di mana ya kita bisa input transaksi, penjualan, kita bisa input biaya, kita bisa input pembelian. Setelah kita input, kita bisa ngecek laporan keuangan kita, saya bisa ngecekin laporan penjualannya seperti apa, saya bisa cek laporan produk saya. Itulah yang namanya ERP. Ya, penerapannya seperti apa? Ya, intinya kita kalau udah bersistem, tapi kalau kita punya human resource kita masih minim, alias masih berkutat di cara manual, ya sia-sia. Ya, sia-sia. Kenapa? Sebagus apapun sistem yang saya invest, tapi kalau people-nya nggak mau pakai, ya susah. Ya nggak sih? Jadi kalau misalnya kita udah pakai sistem baru atau ERP dengan jurnal, tentu kita nanti harus benar-benar ya konsisten dalam kita melakukan atau merecap kita punya taxation day to day-nya seperti apa. Gitu sih. Oke, thank you Kak Andre. Semoga menjawab ya Kak Kavi. Mungkin next-nya dari Kak Andre ada mau lihat dulu, mungkin Q&A. Mungkin ada yang kelewat sama aku, tapi pertanyaannya menarik. Paling sambil Kak Andre mungkin pilih pertanyaan yang akan nanti dijawab sama Kak Andre. Dan aku mau ngingetin lagi teman-teman, itu Mas Wahyudi ada share nih ke kolom chat mengenai Mekari Jurnal. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan special benefits untuk webinar malam ini dari Dewa Talks dan Mekari Jurnal, teman-teman bisa langsung klik link yang di-share sama Mas Wahyudi di kolom chat ya teman-teman. Kayak gitu. Karena tadi ada beberapa pertanyaan nih dari sahabat Dewa Talks juga mengenai Mekari Jurnal gitu. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan langsung klik link aja yang di-share sama Mas Wahyudi. Oke, mungkin gimana Kak Andre, ada pertanyaan yang ingin dijawab mungkin? Nggak apa-apa, tanggung, kita lembur ya, sampai jam 10 malam ya. Jadi yang mau tanya silakan, nggak bercanda. Oke, ini 3 pertanyaan lagi. Jawabannya udah pucat mukanya langsung tuh. Oke, saya jawab dari atas, Anonymous. Oke, Bro Anonymous, saya panggil Anonymous aja ya. Bedanya laporan keuangan dengan anggaran perusahaan tuh apa?
Jadi anggaran perusahaan itu adalah part of laporan keuangan sih. Jadi kalau kita sebenarnya bicara secara luas, laporan itu udah banyak banget. Yang tadi ya, laba rugi, neraca, perubahan modal, arus kas, ada yang namanya manajemen anggaran. Nah, itu apa sih yang namanya anggaran perusahaan tuh? Ya, itu adalah salah satu part of laporan keuangan. Jadi itu laporan yang kita membuat budgeting kan. Budgeting dari bulan ini ke bulan depan seperti apa. Nanti kita akan compare dengan laporan anggaran laba rugi. Nah, itu beda lagi tuh dengan laporan laba rugi. Jadi laporan itu tuh ada banyak banget jenisnya. Ya ini kalau boleh saya share lagi ya seperti ini. Ada banyak sekali laporan. Nih, yang tadi ini kan manajemen anggaran, ini budgeting. Ini laba rugi. Anggaran laba rugi ini apa? Untuk mencek antara realisasi dengan anggaran. Ada perubahan modal, ada rekening bisnis, ada trial balance, ada arus kas, laba rugi, jurnal, buku besar, dan neraca. Jadi ada banyak sekali, Pak, yang namanya laporan bisnis. Laporan keuangan ya. Jadi intinya apa? Laporan bisnis, laporan manajemen anggaran itu adalah part of laporan keuangan sendiri. Oke, semoga menjawab ya Pak. Oke, yang kedua adalah bagaimana mengganti, menghapus, memindahkan dari satu akun COA ke akun yang lain. Oke, kalau memindahkan yang namanya akun COA, ini mungkin dalam bentuk ini ya, manual ya. Kalau di jurnal sih kita bisa tinggal diganti aja sebenarnya, tinggal di-adjust. Tapi kalau misalnya kita bicara sistem hukum akuntansinya, selama laporannya itu masih belum tutup buku, kan ada istilah tutup buku tuh. Kalau misalnya disuruh tutup buku, ya itu agak susah buat kita merubah COA lagi. Karena apa? Udah pasti nanti kita harus merubah semuanya. Which mean itu melanggar SOP lah sebenarnya. Kalau kita udah tutup buku, kita merubah lagi. Tapi selama masih berjalan dalam kurun waktu yang masih relatif singkat, kayak day to day, itu nggak masalah. Tapi kita harus tahu dulu, reasonnya apa memindahkan akun COA ke COA lainnya. Karena memindahkan COA itu kan udah pasti sifatnya itu kan krusial. Apalagi kalau kita salah mindahin. Jadi saran saya mungkin bisa pakai sistem pembukuan ya, yang tadi supaya nggak salah mindah-mindahkan. Yang terakhir, nanya, apakah ada hubungan antara laporan arus kas dengan jurnal kas masuk dan jurnal kas keluar? Laporan arus kas, jadi jurnal arus kas, jurnal kas masuk dan jurnal kas keluar. Yang tadi Pak saya jelaskan, Bro Gilang, itu adalah part of laporan arus kas. Jadi kan tadi kan laporan arus kas itu kan terdiri dari kegiatan operasional, kegiatan investasi dan pendanaan. Di mana kalau kita bicara arus kas masuk itu kan dari pendapatan, bisa dari operasional, bisa dari pendapatan, bisa dari pendanaan, bisa juga dari investasi. Begitu juga dengan kas keluar, itu kan dengan terkait beban, bayar hutang, terus juga penghutang dan sebagainya kan, itu kan termasuk kas keluar. Jadi part of laporan arus kas. Oke, semoga bisa menjawab ya, Bro Gilang. Oke, thank you Kak Andre. Mungkin ini satu lagi nih Kak Andre, ini mungkin mengenai Mekari juga. Nah, pertanyaan itu dari YouTube nih Kak Andre. Mas Andreas, tool seperti ini bisa didapat secara cuma-cuma dan belajar secara otodidak, atau saya harus ikut pelatihan dulu dan dibimbing oleh instruktur? Mohon penjelasannya. Oke, untuk jurnal sendiri kita bisa dibilang berbayar, ya kita berbayar, ya. Tadi siapa yang nanya, sorry? Ya nanya itu Kak Cecep Zafar. Oke, Bro Cecep ya. Oke, jadi di jurnal itu kita startingnya itu dari 16.000 per hari. Kalau kita coba analogikan dalam harian ya.
Dan kita bisa dibilang sistemnya kan kayak berlangganan, jadi kita tidak beli putus bro. Jadi kita kayak langganan internet, kayak langganan cable vision, sama itu kayak langganan juga di Dewa Web, nah, pasti kan juga ada subscription juga, tidak beli putus. Jadi seperti itu. Dan nanti kalau sudah berlangganan dengan kita, nanti sama kayak Dewa Web ya, kita juga ada tim support juga, kita juga nanti ada tim implementasi, kita juga ada tim trainer yang nanti akan bantu ensure Bro Cecep jadi bisa lebih aware cara menggunakan jurnal seperti apa. Oke? Semoga membantu ya Bang. Oke, thank you Ko Andre untuk penjelasannya. Dan thank you juga Ko Andre udah mau menyempatkan waktu nih untuk sharing-sharing dan pertanyaannya semuanya terjawab juga sama Ko Andre. Thank you banget. Mungkin sebelum aku next ke sesi yang akan aku jelaskan setelah ini, aku mau minta closing statement nih dari Ko Andre untuk sahabat Deltox yang hari ini udah nyempetin waktu nih untuk hadir dan belajar sama-sama Mekari Jurnal. Boleh, silakan Ko Andre. Oke, thank you Jovangga ya ini buat kesempatannya. Nah, mungkin closing statement ya saya yakin teman-teman di sini, intinya saya yakin yang sudah hadir di sini, saya lihat ya saya perlu acungi jempol ya buat teman-teman semua. Karena apa? Waktu yang teman-teman pakai harusnya buat istirahat, tapi bisa pakai kanker buat belajar. Saya yakin teman-teman ketika teman-teman ikut dari kelas ini, ya mungkin awal-awal kayak bingung ya, aduh ribet kali, ada laporan ini, laporan itu, mesti begini, begitu, tapi teman-teman percayalah teman-teman, kita mungkin boleh bayar biaya marketing, kita mungkin bisa bayar biaya franchise, kita mungkin bisa bayar biaya web hosting, kita mungkin bisa bayar pegawai, tapi teman-teman, maksudnya kalau fondasinya aja kita nggak jelas, atau kita tidak punya laporan keuangan yang clear, susah teman-teman. Karena saya yakin di sini pasti kita kalau mau buka usaha, cuma satu kan tujuan kita, mau apa? Mau untung. Ya, jadi yuk teman-teman, saya yakin yang sudah ikut kelas di malam ini, saya yakin pasti kalian sudah dapat insight ya. Tadi saya udah lihat pertanyaan-pertanyaan pada aktif, jadi benar-benar top deh. Jadi nggak apa-apa, teman-teman jangan khawatir mulai dari mana. You guys bisa mulai dari mencatat transaksi masuk keluar setiap harinya. Nanti bisa kita compile pelan-pelan dari laba rugi itu dulu aja. Ya jadi hari ini saya ada keluar buat beli bakso nih karena lagi lapar. Jaga but, input di situ. Ya, saya hari ini ada bayar uang parkir. Tadi soal belanja ke Superindo. Input di situ parkir berapa, input juga berapa isi bensinnya. Ya. Nanti kalau makin diinput, makin jelas, makin kelihatan. Ini gua berapa cuannya, berapa persen, atau gua justru malah masih loss ya. Kelihatan semua di situ. Jadi detail yang rajin. Kalau sudah detail, bikin laporannya, pindahkan ke laporan laba rugi. Udah, itu dulu aja. Top, teman-teman semua di sini ya. Oke, thank you Kak Andre. Dan jangan lupa teman-teman, kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet juga, ada Mekari Jurnal nih yang udah tinggal pakai ya, ibaratkan gitu ya Kak Andre ya. Tinggal pakai, bayar juga, gitu. Jadi jangan cuma pakai doang, kayak gitu. Tadi juga ada benefit juga nih yang di-share sama tim Mekari Jurnal juga, teman-teman bisa gunakan, bisa manfaatkan juga untuk bisnis teman-teman. Oke, sekali lagi thank you banget ya Kak Andre untuk waktunya, untuk pemaparan materinya juga, dan kita sih berharap Kak Andre di next webinar bisa bawain lagi dengan topik yang berbeda kayak gitu. Sure. Oke, mungkin Kak Andre karena aku mau melanjutkan beberapa sesi lagi, mungkin kalau misalkan Kak Andre mau lift dari Zoom itu kami persilakan juga. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya Kak Andre ya, dan mungkin sahabat Deltox boleh say thank you ke Kak Andre by kolom chat. Oke, thank you teman-teman semua ya. Oke, thank you Kak Andre, thank you Mas Wahyudi. Oke, guys. Oke, untuk yang tadi teman-teman mengenai Mekari Jurnal, kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan atau masih bingung atau teman-teman mau
mengetahui lebih lanjut nih terkait layanan Mekari Jurnal tuh apa sih dan bagaimana sih penggunaannya, teman-teman bisa langsung klik link Mekari Jurnal ada di website, Instagram ataupun LinkedIn. Teman-teman bisa langsung klik aja linknya. Teman-teman bisa tanya nih kalau misalkan teman-teman mau menggunakan Mekari Jurnal untuk bisnis teman-teman ya, untuk mempermudah juga nih untuk membuat laporan keuangan, teman-teman bisa langsung kunjungi website ataupun Instagram ataupun LinkedIn dari Mekari Jurnal. Aku udah share di kolom chat ya teman-teman ya. Thank you juga Mas Wahyudi. Nah, kalau misalkan teman-teman juga mau mendapatkan benefits nih dari webinar pada malam hari ini dengan Mekari Jurnal, itu teman-teman bisa klik link yang bit.ly itu ya teman-teman ya. Sebentar aku share lagi, mungkin aku bantu up lagi. Oke, paling itu teman-teman mengenai Mekari Jurnal. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Mekari Jurnal, teman-teman bisa langsung klik link yang di-share sama sahabat Dewa Talks, sama tim Dewa Talks ataupun tim Mekari Jurnal yang ada di kolom chat. Oke, next-nya untuk feedback form atau absensi. Sebenarnya ini sama sih teman-teman, absensi ataupun feedback form sama sebenarnya. Jadi teman-teman bisa langsung scan QR code yang ada di layar teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kesulitan untuk scan QR code yang ada di layar teman-teman, teman-teman bisa langsung klik link feedback formnya aja yang akan di-share oleh tim Dewa Talks di kolom chat, kayak gitu. Nah, please make sure juga teman-teman kalau misalkan data yang teman-teman cantumkan atau pengisian feedback form ini tepat ya teman-teman, jangan sampai ada salah penulisan, jangan sampai ada typo, dan apa yang diminta di form itu, aku berharap teman-teman isinya tepat ya, dan lengkap juga ya teman-teman ya, karena feedback form ini dengan teman-teman mengisi feedback form ini nanti teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat khusus untuk webinar pada malam hari ini. Yang kedua, teman-teman yang tadi juga ada nanya nih, Kak, slide presentasinya di-share nggak? Nah, itu teman-teman bisa mendapatkan slide presentasinya, slide presentasi dari Ko Andre dengan teman-teman mengisi feedback form ini. Jadi, teman-teman pastikan teman-teman udah feedback formnya ya teman-teman ya. Dan ini juga catatan untuk feedback form juga, kalau misalkan link feedback form ini hanya bisa diakses pada saat webinar ini berlangsung, atau pada saat Zoom ataupun YouTube masih nyala ya teman-teman. Kalau misalkan udah di close Zoom ataupun YouTube-nya, teman-teman sudah tidak bisa akses lagi feedback form-nya. Jadi pastikan sekarang teman-teman mengisi feedback form-nya. Sambil teman-teman mengisi feedback form, atau mungkin dari sahabat Dewa Talks yang udah selesai mengisi feedback formnya sampai submit, aku minta teman-teman untuk mengisi pollingan yang ada di layar teman-teman. Aku ada share, ada launch polling terakhir. Ini sebagai masukan juga untuk Dewa Talks di next webinar atau di next workshop juga, untuk lebih baik lagi tentunya ya teman-teman, untuk bisa terus menemani teman-teman belajar berbagai topik yang ada. Kita ada banyak topik teman-teman, bukan hanya online bisnis. Kalau hari ini kan online bisnis, kita juga ada cyber security, terus kita juga ada web development, kita juga ada data science, kita juga ada UI UX gitu. Jadi banyak banget topiknya, dan feedback ini sangat bergantung nih sama Dewa Talks di next eventnya kayak gitu. Jadi jangan lupa diisi pollingannya, jangan lupa diisi juga feedback formnya yang ada di layar teman-teman, bisa di-scan ataupun teman-teman bisa langsung klik link yang akan di-share oleh tim Dewa Talks di kolom chat. Dan pastikan tidak ada revisi ya teman-teman ya. Untuk namanya pastikan sudah benar dan sudah tepat, dan untuk emailnya juga teman-teman, email yang nanti teman-teman gunakan yang aktif itu jangan sampai salah penulisannya teman-teman ya, karena untuk e-certificate dan untuk slide presentasinya akan kami share melalui email berdasarkan data dari feedback form yang teman-teman sudah isi kayak gitu. Dan ingat ya teman-teman, kalau misalkan feedback form ini hanya bisa teman-teman akses pada saat Zoom ataupun YouTube itu masih berlangsung kayak gitu. Kita kasih penambahan waktu sih kalau misalkan udah di close, tapi paling cuma 5 menit. Jadi
waktu yang ada untuk sesi pengisian feedback form ini, jangan lupa teman-teman isi dengan tepat, dengan jelas, dan dengan benar, karena kami tidak menerima revisi nama maupun email. Oke, nextnya aku mau infoin ke teman-teman mengenai promo yang sedang berlangsung di Dewa Web, di website Dewa Web, di dewaweb.com. Itu ada Dewa Web Yes Year and Sale, diskon 45% plus free exclusive gift. Jadi teman-teman yang belum mendapatkan kalender Dewa Web, karena kebetulan di tahun 2023 ini Dewa Web ada kalender nih, kalender spesial. Nah, cara teman-teman ingin mendapatkan kalender Dewa Web itu, kalender 3 Dewa Web, teman-teman bisa menggunakan promo Dewa Web Yes atau Dewa Web Year and Sale, diskon 45% dan mendapatkan exclusive gift. Dan untuk benefitnya sendiri ada 3 poin teman-teman. Yang pertama, teman-teman mendapatkan extra cashback sampai dengan 1,2 juta untuk migrasi. Yang kedua, gratis Cloudflare Magic Transit anti DDoS protection, dan yang terakhir, garansi uang kembali selama 90 hari. Jadi teman-teman jangan lupa pakai promo yang sedang berlangsung di dewaweb.com, dan teman-teman juga berkesempatan untuk mendapatkan kalender 2023 dari Dewa Web. Kayak gitu. Oke. Nextnya aku mau share ke teman-teman mengenai Dewa Talks Community. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali join di webinar Dewa Talks pada malam hari ini, kita ada grup community khusus Dewa Talks nih teman-teman. Tapi di grup ini kita nggak hanya membagikan seputar webinar ataupun workshop Dewa Talks, kita juga membagikan promo-promo yang berlangsung di Dewa Web gitu, promo pembelian hosting ataupun domain, ataupun kita juga at the moment kita bisa share mengenai job vacancy. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bergabung nih di Dewa Web Family, itu terkadang kita share nih informasi job vacancy-nya di grup Dewa Talks Community ini, dan teman-teman jadi orang yang pertama tahu kalau misalkan ada job vacancy di Dewa Web, atau ada magang di Dewa Web, atau ada promo domain ataupun hosting di Dewa Web. Nah, itu teman-teman jadi orang yang tahu mengenai informasi tersebut. Jadi jangan lupa join. Namun untuk grup community ini sifatnya tidak memaksa ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau join, silakan scan QR code atau klik link yang di-share sama tim Dewa Talks di grup chat, di kolom chat, sorry. Itu teman-teman tinggal klik link aja. Sama teman-teman di grup di Dewa Talks Community Group ini, teman-teman bisa saling diskusi nih sama sahabat Dewa Talks lainnya, karena ada ribuan sahabat Dewa Talks yang udah join juga di grup community ini. Jadi teman-teman bisa bertukar pikiran, bisa discuss juga mengenai hobi atau hal-hal yang sama-sama teman-teman tertarik gitu. Nah, itu teman-teman bisa discuss lebih lanjut di Dewa Talks Community. Untuk Dewa Talks Community Group ini, teman-teman paling notes-nya untuk informasi ataupun kayak mengenai webinar, apa yang belum pasti, atau informasi-informasi di luar sana yang beredar yang mungkin bisa dibilang hoax atau belum ada kepastian, aku berharap teman-teman bisa lebih bijak lagi untuk share-share-nya ya teman-teman ya. Oke. Nextnya, ini untuk sosial media dari Dewa Talks dan Dewa Web. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lebih dekat lagi nih atau lebih intim lagi sama Dewa Talks ataupun Dewa Web, teman-teman bisa langsung reach out di sosial media kita. Ada di sosial media Dewa Talks ataupun Dewa Web. Kalau untuk di Dewa Talks Official, di Instagram @dewatalksofficial, teman-teman bisa mendapatkan informasi mengenai webinar-webinar yang berlangsung ataupun event-event dari Dewa Talks ataupun Dewa Web yang berkolaborasi dengan partner-partner dari Dewa Web. Jadi biasa kita share infonya di Instagram @dewatalksofficial teman-teman eventnya, dan kebanyakan eventnya gratis sih teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa join, bisa belajar sama-sama. Dan untuk TikTok juga kita ada teman-teman @dewatalksofficial, walaupun memang belum ada kontennya sih, tapi mungkin teman-teman bisa boleh bantu follow dulu di TikToknya Dewa Talks di @dewatalksofficial.
Dan teman-teman juga bisa kunjungi website Dewa Talks di dewatalks.com, karena di situ kalau misalkan teman-teman mau play nih recording atau misalkan tayangan ulang webinar yang udah pernah, yang sebelum-sebelumnya, itu teman-teman bisa langsung ke website kita di dewatalks.com, teman-teman bisa langsung cari aja webinarnya apa, terus nanti di situ ada button untuk diarahkan teman-teman ke videonya di YouTube. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi aja dewatalks.com kalau misalkan teman-teman mau melihat atau menyaksikan tayangan ulang webinar-webinar yang berlangsung di Dewa Talks. Nah, selanjutnya di Dewa Web, kita juga ada Instagram Dewa Web di @dewaweb. Di situ ada, kalau misalkan teman-teman mungkin di sini ada sahabat Dewa Talks yang udah lama banget ya teman-teman ya, dari pandemi itu teman-teman udah join dan tahu nih Dewa Web tuh punya banyak banget merchandise dan teman-teman tertarik untuk mendapatkan merchandise juga. Kita suka ada buat giveaway nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung follow aja di Instagram @dewaweb. Ada giveaway merchandise, ada saldo GoPay juga, ada hosting ataupun domain juga, dan ada poster-poster menarik juga yang teman-teman bisa baca dan teman-teman bisa lihat juga di Instagram Dewa Web. Jadi jangan lupa follow @dewaweb. Dan untuk TikTok nih teman-teman ada tips-tips gitu secara singkat, kita kemas secara singkat di TikTok Dewa Web. Itu mulai dari tips-tips mengenai cyber security, mengenai web development dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa tonton, bisa saksikan di TikTok @dewaweb, jangan lupa di follow. Dan selain itu kita juga menyediakan ratusan artikel nih teman-teman yang bisa teman-teman pelajari, atau mungkin bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan tugas kuliah mungkin, atau di sini masih ada yang masih sekolah, jadi mungkin bisa belajar dari artikel-artikel yang ada di dewaweb.com/blog. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman sama kayak aku, nggak terlalu suka baca, tapi lebih suka audio visual atau yang sukanya nonton video, itu kita punya nih teman-teman artikelnya kita kemas dengan bentuk video yang bisa teman-teman tonton di YouTube-nya Dewa Web, di youtube.com/dewaweb. Jangan lupa di-subscribe, khususnya untuk teman-teman yang join webinar pada malam hari ini di YouTube. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman ya, untuk YouTube-nya, karena di situ ada banyak tips-tips yang secara fun teman-teman bisa pelajarin kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak terlalu suka baca untuk artikel gitu kan, jadi teman-teman bisa langsung ke youtube.com/dewaweb. Teman-teman udah malam nih, ya ngantuk ya. Untuk sertifikat, aku sambil baca-baca ya, sorry ya teman-teman. Untuk sertifikatnya kira-kira dikirimkan H+ berapa ya Kak? Sorry ya, aku mungkin. Untuk sertifikatnya itu H+7 teman-teman, itu di luar hari libur ataupun weekend gitu. Di luar tanggal merah ataupun weekend, jadi H+7. Karena kita perlu make sure juga nih apakah teman-teman beneran ikut webinar pada hari ini atau enggak gitu. Jadi ditunggu aja teman-teman, dan pastikan email yang teman-teman cantumkan di feedback form itu yang teman-teman submit itu nggak salah ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan e-certificate serta slide presentasi dari Ko Andre untuk webinar pada malam hari ini. Kak, aku mau join grup WhatsApp tapi loading terus. Gak apa-apa Kak Winda, coba pelan-pelan aja. Ini aku sambil share. Mungkin sambil buat teman-teman yang mungkin belum isi feedback form, aku sambil nunggu, sambil teman-teman yang mau join Dewa Talks Community Group di WhatsApp ataupun Telegram, aku sambil nunggu ya teman. Sama aku juga nggak bisa join WhatsApp loading. Waduh, kenapa ya? Kenapa ya? Yang WhatsApp doang kah atau semuanya? Aku coba ya. Sertifikat dikirim via email kan Kak? Iya betul Kak Dinda, kita sertifikat sama
slide presentasi dari Ko Andre tadi kita juga share di email. Jadi pastikan email yang Kak Dinda dan teman-teman submit di feedback form itu benar ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat dan slide presentasinya. Aku udah join bisa. Nah, Kak Adel udah bisa join nih. Kak Novita Sari dan Kak Winda Ayu udah bisa belum kira-kira? Atau kalau misalkan WhatsApp masih loading, di Telegram juga sama sih sebenarnya. Sama-sama kita share kok. Nah, sama teman-teman, benefits-nya nih selain teman-teman mendapatkan informasi mengenai webinar-webinar, workshop-workshop Dewa Talks, ataupun promo-promo yang berlangsung, ataupun job vacancy, kita juga biasa kita share link untuk webinar tersebut, dan untuk reminder-nya kita share di grup Dewa Talks ini. Jadi, teman-teman nggak perlu registrasi lagi, tapi teman-teman tetap mendapatkan informasi detail mengenai webinar ataupun workshop-nya, kayak gitu. Udah bisa ya Kak Griel ya? Belum bisa? Wow, belum bisa ya? Aku mungkin bantu ini kali ya. Sebentar ya guys. Wait. Aku mungkin kasih, kita kan ada beberapa grup community nih teman-teman. Aku mungkin kasih grup yang lain ya teman-teman ya. Wait. Aku akan kasih ini. Aku share di kolom chat ya Kak Novita Sari dan Kak Winda ya yang dari tadi ada trouble untuk join. Nah ini Talks Community. Wait. Dewa Talks Community 7. Nah, mungkin coba di email yang dicoba join di grup yang ini. Apakah masih belum bisa juga? Aku ada share di kolom chat ya Kak Dinda dan benar nggak Kak Dinda? Kak Novita Sari dan Kak Winda. Itu mungkin yang sebelumnya udah kepenuhan kali ya. Thank you Kak Wendy. By the way untuk teman-teman yang udah isi feedback form dan udah isi pollingan juga dan udah nggak ada lagi yang mau ditanyain dan nggak ada trouble untuk join ke Dewa Talks Community Group, boleh leave ya teman-teman ya. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu walaupun teman-teman mungkin udah capek pulang kerja, macet-macetan, udah capek juga ngerjain tugas kuliah yang semesternya semakin tinggi, semakin banyak aja tugas kuliah kan. Dan aku pernah merasakannya. Thank you semua, semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman, dan semoga Dewa Talks tetap konsisten nih untuk jalan bersama teman-teman menuju kesuksesan. Asik. Thank you. Aku izin leave ya Kak, udah bisa masuk grup. Oke Kak Novita Sari, thank you ya. Kak Winda udah bisa atau belum? Thank you semua, thank you Kak Agriel, thank you Kak Nadila, thank you Kak Hairliani, thank you Kak Alicia, thank you Kak Yuli, thank you Kak Anissa, thank you Kak Ari Ahmad, thank you Kak Tasya Ardia, thank you Kak Adel, thank you Kak Yosi, thank you Kak Giri Rangga, thank you banyak banget. Pokoknya thank you semua sahabat Dewa Talks yang selalu setia belajar bareng Dewa Talks dan Dewa Web. Semoga di next webinar teman-teman bisa terus belajar sama-sama sama Dewa Talks ya. Wait, Mike. Link presensi apa udah ada? Kak Yosi belum isi ini ya. Mike tunggu ya. Nih, Kak Yosi mungkin bisa lihat di layarnya. Aku ada share QR code. Kak Yosi bisa langsung scan aja. Ingat ya teman-teman, feedback form ini nggak aku share di luar webinar ya. Jadi pastikan pas aku close nanti teman-teman udah submit feedback formnya supaya mendapatkan e-sertifikat dan slide presentasi dari Ko Andre tadi. Thank you Kak Giri Rangga, thank you Kak Utomo. Thank you ya semua. Aku tunggu sampai jam
jam 8.45. Kelamaan gak ya? Aku tunggu sampai jam 8.45 teman-teman. Nah, sambil nunggu aku mau share kayak lagi video Dewa Talk, video Dewa Talk. Semoga teman-teman gak bosen ya. Tapi menunggu teman-teman yang belum mengisi feedback form untuk segera mengisi ya teman-teman. Karena kita tidak akan share dan tidak ada akses teman-teman untuk submit feedback formnya di luar webinar. Jangan lupa juga teman-teman yang di YouTube jangan lupa di subscribe ya. Oke.